Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmunil Haji Syarif. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mengenai analisis konten. Disimak baik-baik lagi ya penjelasannya. Analisis konten adalah teknik evaluasi dan penilaian kualitatif materi atau konten yang telah dibuat atau diterbitkan. Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari sebuah konten, serta membantu dalam menentukan strategi mereka meningkatkan kualitas dan aktivitas konten tersebut. Fungsi analisis konten adalah untuk memahami, mengevaluasi isi dari sebuah materi atau konten. Dengan melakukan analisis konten, penulis atau membuat konten dapat mengetahui apakah konten tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan atau belum. Selain itu, analisis konten juga dapat membantu untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas dari konten tersebut. Meningkatkan kualitas konten, analisis konten merupakan langkah yang penting untuk memahami kekuatan dan kelemahan dari konten yang telah dibuat. Dengan melakukan analisis, penulis atau membuat konten dapat menilai sejauh mana konten tersebut dapat membantu tujuan yang diinginkan. Memberikan tujuan konten. Analisis konten juga membantu untuk memperbaiki tujuan dari konten yang telah dibuat. Setiap konten yang harus dibuat memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. Tujuan konten dapat bervariasi seperti meningkatkan brand audience, meningkatkan engagement, atau meningkatkan penjualan. Analisis konten membantu dalam menentukan jenis konten yang lebih disukai oleh audiens sehingga dapat meningkatkan engagement dari audiens. Engagement atau keterlibatan audiens dengan konten yang dibuat adalah salah satu faktor penting dalam menilai keberhasilan dari suatu konten. Dalam melakukan analisis konten, penulis atau pembuat konten dapat mengevaluasi jenis konten yang lebih disukai oleh audiens dan menentukan cara untuk meningkatkan engagement. Cara analisis konten adalah teknik yang digunakan untuk memahami dan mengevaluasi isi dari sebuah materi atau konten. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan analisis konten, yaitu tentukan tujuan analisis. Langkah pertama adalah menentukan tujuan dari analisis konten, apa yang ingin dicapai dengan analisis konten. Tujuan yang jelas akan membantu dalam menentukan strategi analisis yang tepat. Tentukan metode analisis. Setelah menentukan tujuan, langkah selanjutnya adalah menentukan metode analisis yang akan digunakan. Apakah yang akan menggunakan analisis kuantitatif, kualitatif, dan semiotik? Pilih konten yang akan diuji setelah menentukan metode analisis yang akan digunakan. Langkah selanjutnya adalah memilih konten yang akan diuji. Pilihlah konten yang relevan yang sesuai dengan tujuan analisis yang telah ditentukan analisis konten. Lakukan analisis konten sesuai dengan metode yang telah ditentukan. Jika menggunakan analisis kuantitatif, hitunglah jumlah kata-kata kunci dan frekuensi penggunaan kata. Jika menggunakan analisis kualitatif, baca dan analisislah pesan dan tujuan dari konten tersebut. Jika menggunakan analisis semiotik, pelajari dan analisislah simbol dari makna yang terkandung dalam konten tersebut. Nah, kesimpulannya setelah melakukan analisis konten, buatlah kesimpulan dari hasil analisis. Apakah kekuatan dan kelemahan dari konten yang telah diuji? Apa yang dapat diperbaiki untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas dari konten tersebut? Tujuan analisis konten. Analisis ini isinya banyak dipakai untuk menggambarkan karakteristik isi dari suatu pesan. Paling tidak ada 4 desain analisis isi yang umumnya dipakai untuk menggambarkan karakteristik pesan. Analisis ini biasa dipakai untuk melihat pesan pada suatu yang berbeda. Situasi di sini dapat berupa konteks yang berbeda, sosial dan politik. Analisis isi dipakai untuk melihat pesan yang berbeda. Layak di sini merujuk pada pembaca, pendengar, atau pemirsa media yang berada di analisis isi dipakai untuk melihat pesan dari komunikator yang berbeda. Analisis isi tidak hanya dapat dipakai untuk melihat gambaran suatu pesan. Analisis isi dapat juga digunakan untuk menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Dalam analisis yang menjadi fokus di sini disebut deskripsi dari pesan, tetapi menjawab pertanyaan mengapa pesan isi muncul dalam berikut. Tentu 2 syarat penggunaan analisis konten. Ada beberapa syarat-syarat dan penggunaan analisis konten yang tentunya harus diperhatikan, yakni data yang tersedia sebagai besar terdiri dari bahan-bahan yang berdokumentasi seperti buku, surat kabar, pita rekaman, naskah, dan manuskrip.
Kemudian ada keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu dan menerangkan tentang berbagai metode pendekatan terhadap data tersebut. Penelitian mempunyai kemampuan teknis untuk mengelola bahan-bahan atau data-data yang dikumpulkannya. Dengan sebagian dokumentasi tersebut bersifat sangat khas atau spesifik, ada 2 syarat penggunaan analisis konten, yaitu ada beberapa syarat dalam penggunaan analisis konten yang tentunya harus diperhatikan, yakni data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi seperti buku, surat kabar, pita rekaman, naskah, dan kemudian ada keterangkap, pelengkap atau kerangka teori tertentu menerangkan tentang dan berbagai metode pendekatan terhadap data tersebut. Penelitian mempunyai kemampuan teknis untuk mengelola bahan-bahan, data-data kumpulannya dengan sebagai dokumentasi tersebut bersifat sangat khas atau spesifik. Buat strategi setelah membuat kesimpulan dari hasil analisis. Buatlah strategi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas dari konten tersebut. Strategi ini yang diharuskan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan pada langkah-langkah pertama. Analisis konten adalah teknik yang penting untuk memahami dan mengevaluasi isi dari sebuah materi atau konten. Ada beberapa jenis analisis konten yang dapat digunakan seperti analisis kuantitatif, kualitatif, dan semiotik. Dengan melakukan analisis konten, penulis atau pembuat konten dapat memahami kekuatan dan kelemahan dari konten yang telah dibuat, serta menentukan strategi yang meningkatkan kualitas dan efektivitas dari konten tersebut. Langkah-langkah analisis konten. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan analisis isi, yaitu 1. Merumuskan masalah penelitian, dan yang kedua melakukan studi pustaka, yang ketiga menentukan unit observasi dan unit analisis, dan yang keempat menentukan sampel, dan yang kelima menentukan variabel, dan yang keenam membuat kategorisasi dan pedoman pengodingan, dan ketujuh mengumpulkan data. 3. Langkah-langkah analisis konten. Dapat beberapa langkah yang dapat dilakukan melakukan analisis konten, yaitu merumuskan masalah penelitian, melakukan studi pustaka, menentukan unit observasi dan analisis, menentukan sampel dan variabel, membuat kategorisasi, pedoman dan mengumpulkan data, melakukan codingan data, mengolah data, menyajikan data dan memberikan interpretasi, menyusun laporan hasil penelitian. Dan yang keempat, klasifikasi analisis konten. Berdasarkan penelitian analisis konten dapat beberapa klasifikasi, karakteristik, dan penelitian antara lain. Yang pertama, prinsip sistematik, prinsip objektivitas, kuantitatif, isian nyata dan replikabel, perangkuman. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat tentang analisis konten. Selebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.